Itu kawan atau itu lawan. Setiap di antara kita insya Allah pernah sakit hati, pernah diperlakukan tidak pantas, pernah dihina, pernah dicaci, mungkin bahkan pernah diganggu. Apapun yang dia dapatkan dalam kehidupan ini, bagaimana kita menyikapi tatkala kita disakiti? Jamaah rahimakumullah, mungkin kita semua sudah tahu jawabannya. Sabar menghadapi hal itu. Tapi sabar tak semudah ucapannya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, berapa lama ana harus bersabar? Tadi sebelum sholat maghrib ada yang bertanya kepada ana. Dia mengatakan, Ustaz, ana sudah 2 Idul Fitri tidak berjumpa dengan orang tua ana, dengan abah ana. Karena ada masalah. Ana berusaha baik, tapi selalu disakiti sama orang tua. Kadang-kala orang bertanya, sampai kapan Ustaz? Ada yang dengan teman dekatnya, ada yang dengan tetangganya, ada yang atasannya, ada yang bawahannya, ada yang suaminya, teman tidur dia, teman bersama-sama membangun rumah tangga menyakiti istrinya. Dan ada sebaliknya, suami-suami yang disakiti oleh istrinya. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang bagaimana kita bersikap, ana ingin mengingatkan antum, ana sendiri dan kita semua, bahwa Allah Jalla Jalaluh memerintahkan secara khusus kepada nabinya untuk bersabar di dalam Al-Quranul Karim kira-kira 20 kali. Nabi itu disuruh sabar, isbir, 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 20 kali. Bayangkan kalau Nabi SAW sekitar 20 kali disuruh oleh Allah untuk bersabar. Beliau adalah hamba pilihan Allah, yang Allah mengatakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa kali kita harus bersabar? Di surah Al-Muddathir, surat Al-Makkiyah yang turun di Mekah. Kita tahu 5 ayat surat Al-Muddathir itu turun setelah Iqra. Setelah 5 ayat Iqra turun Al-Muddathir. Di surah Al-Muddathir ayat ke-7 Allah mengatakan, wali rabbika fasbir, wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu kau bersabar. Bukan untuk menjaga harga dirimu kau bersabar, bukan untuk mendapatkan dunia kau bersabar, tapi untuk Allah Jalla Jalaluh. Wallahi jamaah, tatkala kita mengikhlaskan amal untuk Allah, nggak ada urusan sama manusia, nggak ada urusan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati, kau fokus untuk aku ibadahmu, kelakuanmu untuk aku. Dan itu ikrar kita, walaupun sebagian hanya di lisan dan tidak tampak dalam perbuatan. Kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ucapanmu, itu ikrarmu. Tapi apakah benar kau menjadikannya lillahi ta'ala? Tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan. Kau fokus, konsentrasi ibadahmu hanya untuk aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan.
kaya hati jamaah. Walaupun kau tidak memiliki apa-apa. Wa asuddu faqr. Kemiskinanmu, kefakiranmu jangan takut. Aku akan tutupi. Allah mengatakan kepada nabinya, wali rabbika fasbir. Untuk Allah kau bersabar. Di surat Muzammil yang sama-sama surah Makkiyah, ketika Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kau sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Sabar. Ini Nabi disuruh sabar. Sabar atas apa? Beliau dikatakan kahin, dikatakan dukun, sahir, dikatakan majnun, dikatakan pembawa berita dusta. Ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati jemaah. Tapi apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kau sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka. Ya udah, tinggalkan mereka. Hajran jamila. Kau tinggalkan mereka dengan peninggalan yang cantik dan indah. Apa maksudnya hajran jamila? Para ulama menjelaskan, kau tinggalkan, gak usah jadi pikiran buat kau. Kau nanti balik lagi jumpain mereka. Kau dakwain mereka. Jangan sampai kau menyimpan dendam di dalam hatimu karena disakiti sama fulan, karena dicela sama fulan, sehingga melarat hidupmu. Jamaah, kau tahu, kebanyakan penyakit yang menimpa kita, penyakit fisik itu bermuasal dari mana? Dari jantung kita, dari hati kita. Maka kau perlu jaga hati. Di surat Qaf ayat 50, tadi imam di rakaat pertama membaca surat Qaf. Di surat Qaf, afwan, ayat 39 dan 40. Surat Qaf ini surat yang ke-50. Allah mengatakan fasbir. Nabi ini perintah tidak ditujukan kepada umat Islam secara umum, kecuali mereka sebagai pengikut Nabi SAW. Ada dalam Al-Quran perintah sabar secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ada perintah secara umum. Tapi ini perintah khusus buat Nabi. Buat Nabi. Dan umatnya ikut Nabi. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Kau sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Nggak cukup sekali Allah menyuruh nabinya bersabar. Tidak cukup 2 kali Allah menyuruh nabinya bersabar. Tidak cukup 3 kali. Kenapa? Karena sabar itu pahit. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadam. Pahit. Pahit rasanya. Tapi kau tahu manis akibatnya nanti. Maka Allah katakan fasbir ala ma yaqul. Diperintahkan lagi untuk sabar atas ucapan-ucapan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika. Tapi kadangkala tidak kuat menghadapi ucapan dan hinaan mereka. Maka Allah memberikan arahan kepada nabinya. Apa? Wasabbih bihamdi rabbika. Kapan kau bertasbih buat Allah? Para ulama menjelaskan bahwa bertasbih itu salah satu cara untuk menambah energi kesabaran kita. Kadangkala orang habis kesabarannya, Ustaz. Habis sudah Ustaz. Udah gak kuat Ustaz. Udah gak tahan dengan kelakuan dia, dengan ucapan dia. Maka wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Tuh, bertasbih sebelum matahari terbit. Tasbih jamaah, ucapkan subhanallah. Kita tahu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih untuk Allah yang di langit dan di bumi.
Kau tahu ikan-ikan, dia bertasbih. Kau tahu kata, dia bertasbih. Kau tahu semut, dia bertasbih. Kau ingin jadi orang yang penyabar, wasabbih. Tasbih dengan penuh pujian, ucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Enggak tahan, enggak kuat, katakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kau pindah dari derajatmu sebagai manusia, naik nih. Naik kemana? Minta pertolongan kepada pemilik langit dan bumi. Kau tahu, bumi ini tempatnya kelelahan jamaah, capek. Bagaimana kau berlepas diri dari kelelahan dunia ini, dari beban-beban dunia ini? Wasabbih, bertasbihlah engkau. Itu kerjaannya malaikat. Kerjaannya malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kerjaannya malaikat. Kita nih ya Allah kerjanya bertasbih, memujimu ya Allah, dan menyucikan. Maka ketika kau naik mengikuti para malaikat Allah, maka Allah akan memberikan ke dalam hatimu, menumpahkan ke dalam hatimu ketenangan. Ada apa repot ngurusin ucapan manusia? Apa kita bingung, nggak bisa tidur ngurusin ucapan fulan atau fulana? Jadi beban kau sebih. Nggak cukup sekali bertasbih. Bertasbih di pagi hari, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Wallahi jamaah 2 menit antum selesai mengatakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ucapkan pagi hari, dihapuskan dosamu. Allah akan berikan pahala yang besar buat engkau. Lebih dari itu, hatimu akan menjadi lapang. Di surat Shad ayat 17, supaya kita tahu berapa kali Allah suruh nabinya dan bagaimana nyuruhnya. Dengan berbagai macam cara Allah menyuruh nabinya bersabar. Karena berat cobaan dan ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kata beliau alaihi salatu wassalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang jalannya mengikuti Nabi, yang dekat sama Nabi alaihi salatu wassalam, para pewaris Nabi. Sabar. Kau perlu bersabar. Maka di sini di surat Shad ayat 17 Allah mengatakan isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud dzal aid innahu awwab. Kau sabar atas ucapan-ucapan mereka. Sabar. Ingat sama hamba kita yang namanya Daud alaihissalam. Disuruh mencontoh Nabi Daud alaihissalam. Diingatkan dengan sabarnya Nabi Ayub. Nabi kita diingatkan dengan sabarnya para nabi. Diingatkan dengan sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Itu perintah Allah untuk terus bersabar. Kemudian di surat Thaha ayat 130 Allah kembali mengingatkan nabinya. Kita tahu ayat-ayat ini turunnya secara berkala jemaah. Nabi mendapatkan cobaan, datang ayat ini untuk sabar. Berlalu berhari-hari, berbulan-bulan, datang lagi ayat untuk bersabar. 13 tahun beliau bersabar di Madinah, di Mekah, sebelum beliau hijrah. Bagaimana beliau dilemparin batu, bagaimana makar orang-orang untuk membunuh Nabi SAW, beliau bersabar. Bagaimana beliau diboikot selama 3 tahun sampai makan daun-daunan, beliau bersabar. Dan itu melalui proses yang panjang dibentuk kepribadian Rasul SAW. Untuk sabar lagi, untuk sabar lagi, untuk sabar lagi. Di surat Thaha ayat 130 Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Kau sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka. Wasabbih bihamdi rabbik. Disuruh lagi bertasbih dengan memuji Allah. Kapan? Qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya mentari
dan sebelum terbenamnya matahari. Wallahi jamaah, kita tuh pagi masih dalam kondisi kosong, nggak ngapa-ngapain, duduk kau bertasbih. Orang kadang kala pulang dari masjid, ngapain? Pegang remote, nonton TV. Sekarang udah bukan zamannya Ustaz. Bangun subuh, habis sholli subuh, pulang dari masjid, pegang apa? Pegang Allahu